Awalnya saya itu melihat suatu terowongan, ya. Terowongan itu kemudian dari kecil kemudian melebar, akhirnya sepertinya badan saya yang bagian dalam itu tertarik. Awalnya saya takut. Ada 2 ekor macan putih, ya. Cuma saya tahu mana yang perempuan, mana yang laki-laki gitu. Karena dari gayanya dia, gaya dia seperti lenggok-lenggoknya seperti perempuan gitu. Walaupun saya belum tahu jenis kelaminnya tuh. Kalau ular kan biasanya hanya taring satu ya. Itu giginya banyak. Nah itu sampai saya terus terang saya aneh dengan makhluk itu. Disebut ular bukan ya. Disebut ke belakang, di belakang kan ada dinding. Cedak, kepalanya kecedur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Melihat Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kibayan dan juga Kang Idod. Mudah-mudahan di malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya dan juga Kang Idod akan mengupas cerita daripada Kang Idod di channel Malam Mencekam, tentunya dengan pengalaman dari Kang Idod ini tentang perjalanan spiritual. Nah, Sobat Melihat Malam, untuk lebih jelasnya coba Kang Idod bisa cerita sedikit tentang perjalanan spiritual Kang Idod. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video di Malam Mencekam mengenai perjalanan spiritual saya berdasarkan dalam mempelajari ilmu Cirebon ya, mungkin sudah ditayangkan ya. Iya. Baiklah, akan saya ceritakan sedikit nanti dengan cerita yang ada di Malam Mencekam mengenai spiritual saya. Mudah-mudahan bisa dikupas detailnya ya Ki ya. Iya. Insya Allah akan saya kupas. Baiklah. Pada tahun 2001 perjalanan itu saya dimulain ya. Awalnya saya itu bertemu dengan mbah saya yang sudah hampir selama saya lahir sampai besar tidak berjumpa. Nah, singkat waktu ya, saya diberikan suatu amalan sama beliau. Karena kondisi waktu itu di tahun 2001 itu kondisi krismon ya, masih krismon. Iya, pada waktu krismon. Pikiran saya itu masih kalut waktu itu karena kondisi permasalahan ekonomi dan macam-macam ya. Akhirnya saya mencoba membaca mengamalkan ilmu yang diturunkan dari mbah saya itu. Dalam perjalanannya itu memang sepertinya sangat susah ditelaah dengan akal sehat ya. Iya. Karena dalam perjalanan saya itu sepertinya orang yang tidak tidur selama 30 hari itu sepertinya sangat mustahil ya. Nah itu juga ada dalam benak saya waktu itu. Dan saya juga berusaha untuk menyadarin bahwa dengan waktu lamanya tidak tidur, saya pasti dalam pikiran saya pasti saya akan sakit. Tapi entah kenapa kondisi yang saya juga memaklumin kondisi fisik itu, saya mencoba untuk tidur dalam perjalanan spiritual.
tapi rasanya ada saja yang memang membuat saya itu untuk tidak tidur, seperti ada yang manggil-manggil, seperti ada yang nepuk-nepuk di pipi, kadang-kadang di kaki. Ya itu akhirnya saya bangun tidak bisa tidur, akhirnya saya melaksanakan sholat sunnah, aku kemudian berzikir, dan kebetulan zikirnya yang saya baca itu dari abah saya. Nah disitulah mulai saya mengalami suatu perjalanan yang sepertinya tidak pernah saya rencanakan gitu. Jadi itu mengalir apa adanya, karena waktu itu saya membaca itu untuk menghilangkan rasa kesusahan hidup, rasa stres. Dengan membaca itu akhirnya saya nyaman, dan tiba-tiba sepertinya tubuh saya yang bagian dalam itu melesat keluar. Nah, mungkinlah itu yang disebut dalam spiritual orang-orang dulu yang disebut menjalani Rogo perjalanan Sukmo, ke suatu alam-alam ya Ki ya. ya. Yang saya tahu itu seperti alam muluk, alam mul, kemudian alam malikut, dan alam jabarut. Mungkin itu ya, karena saya waktu itu awam sama sekali tidak tahu hal-hal itu. Makanya dengan perjalanan seperti itu, 3 alam itu sepertinya saya lalui tanpa sengaja ya. Alhamdulillah pada saat saya perjalanan di 3 alam itu tidak ada satupun dalam diri saya itu untuk niatan-niatan keduniaan. Yang ada dalam diri saya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana di alam-alam yang saya laluin itu banyak fenomena-fenomena yang sebetulnya sama sekali tidak ada di bumi, di alam saya tidak ada. Tapi alhamdulillah di sana mungkin saya masih dilindungin ya, terutama pemahaman mengenai akidah ya. Iya, itu yang nomor 1. Jadi saya di sana hanya menyikapin bahwa kegoiban itu ada, hanya itu. Nah, saya sangat bersyukur sekali diberikan kesaksian untuk melihat hal-hal yang goib, walaupun sebelumnya hanya dalam bentuk teks, hanya bentuk keyakinan. Nah setelah dalam perjalanan saya dibuka hijabnya dan saya menyaksikan sendiri bahwa kegoiban itu ada. Itu saja Ki sebetulnya. Nah, saya ingin bertanya nih Kang Idot. Ya. Sebelum Kang Idot ini melakukan suatu perjalanan spiritual, itu adakah terbersit ya dalam pikiran Kang Idot satu bentuk tujuan ya? Umpamanya Kang Idot ini pengen jadi orang yang sakti atau pengen jadi kaya, gitu ada nggak gitu Kang Idot? Itu tidak ada sebersit pun dalam diri saya Ki ya. Yang ada dalam diri saya tuh untuk menghilangkan gundah dalam pertama ya, gundah dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Karena di mana waktu itu memang mungkin bukan saya aja, di zaman tahun 2000 sampai tahun 2001 itu terjadi krisis moneter di Indonesia umumnya. Semua menjadi permasalahan semua lah. Nah itu dengan membaca zikiran itu alhamdulillah rasa kekhawatiran, rasa stres itu hilang dengan tiba-tiba. Yang kedua, saya sebetulnya ya sedang pencarian, hanya ingin mendekatkan kepada Tuhan. Itu aja awalnya. Jadi hanya sekedar tidak ada unsur lain ya. Iya, betul. Jadi cuma hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Iya, gitu. betul. Nah itu Kang Idot waktu menjalankan spiritual tersebut, itu perasaan Kang Idot nih mimpi atau halusinasi gitu? Ya, itulah yang permasalahan awal pada saat saya awal sekali, mungkin hari pertama ya, pada saat saya memasuki wilayah astral. Nah, awalnya saya itu melihat suatu terowongan. Ya, terowongan itu kemudian
dari kecil Ya. kemudian melebar akhirnya sepertinya badan saya yang bagian dalam itu tertarik. Awalnya saya Seperti takut, ya. tersedot. Ya. Awalnya saya takut karena ini awal sekali saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi karena memang apa sih, keikhlasan saya ingin mendekatkan diri pada Allah, akhirnya saya pasrahkan semua kepada Allah, apapun yang terjadi. Jadi saya pasrahkan, akhirnya saya terombang-ambing di suatu lorong itu. Dan itu sangat indah sekali. Dinding-dinding lorongnya semuanya berwarna, sangat indah sekali. Sepertinya kayak di film-film. Ya. Saya memasukin itu, dan saya juga sempat ragu apa yang seperti tadi dikatakan sama Ki Bayan, ya. Ya. Saya sempat ragu, apakah saya ini bermimpi apa berhalusinasi gitu ya. Nah, pada saat saya memasuki lorong itu, kesadaran saya itu sebenarnya utuh, Ki. Utuh. Cuma tetap aja saya merasa ragu waktu itu. Akhirnya saya mencoba, walaupun dalam kondisi saya terombang-ambing terbawa arus, ya. Saya mencoba mencubit kulit tangan saya. Ya. Terasa sakit. Kemudian saya mencoba lagi meniup nafas dari hidung, mengembuskan ke tangan. Ada. Itu sampai saya itu merasa, kok ini sepertinya saya ada di dunia fantasi gitu. Iya. Nah, itu Ki, saya ikutin aja lubang itu, entah kemana arahnya. Ikhlas aja ya. Sampai itu tidak berujung. Itu lumayan waktunya itu untuk menyelusuri lorong-lorong itu berhari-hari, Ki. Jadi bukan 1 hari, sepertinya hampir 5 hari lah. Saya tidak menentu, di situ aja, nggak ada ujungnya. Setelah nggak ketemu, akhirnya subuh lagi. Hari pertama ke lorong lagi, hari kedua waktu subuh turun lagi, saya kembali lagi, terus menerus tuh sampai hari kelima. Baru hari ke lainnya, nah terbukalah suatu hijab semacam, ada lorong itu terbuka, di sebelah kanan itu ada ruangan, seperti ada cahaya yang berbeda, seperti cahaya kayak di bumi lah. Itu warnanya beda. Saya memasukin itu lorong yang pertama saya masuki. Dan ternyata lorong itu isinya, ya terus terang saya kaget, semuanya isinya serba hewan, serba binatang. Ada binatang buas, ada binatang unggas, ada ular, bermacam-macam. Tapi saya meyakinin bahwa ini, waktu itu perasaan saya, insting saya, dalam batin saya, ini yang disebut alam malikut, karena bertemunya dengan makhluk-makhluk goib. Sepertinya bukan hewan pada umumnya, ya. Dia sepertinya jin, alam jin. Saya merasakan sekali pada saat itu, menyadarkan kembali, apakah saya ini berhalusinasi? Apakah saya bermimpi? Saya mencoba lagi posisi saya dengan mencubit tangan saya, dengan menghembuskan nafas saya dari hidung itu ke tangan. Ternyata ada, dan saya bisa merasakan semua sensasi hawa di sana, bisa merasakan peka. Yang anehnya posisi di sana, Ki, indera saya itu sepertinya ratusan kali lipat daripada indera yang saya di bumi. Makanya saya menyadarin bahwa ini bukan mimpi dan bukan halusinasi, karena indera itu luar biasa. Penciuman demikian tajam, pandangan mata juga hampir berkilo-kilo tuh terlihat, dan sensasi udara juga terasa. Nah, itu di alam-alam malakut itu. Nah, pada waktu di alam malakut tadi, apa sebetulnya yang Kang Idod lakukan? Sebetulnya pada saat saya memasukin lorong lobang, seperti pintu hijab lah lobang itu, sebetulnya saya nggak ada niatan. Cuma karena bulak-balik di terowongan aja, di lorong-lorong yang warna-warni. Nah, dengan adanya pintu yang terbuka,
saya nggak tahu sebetulnya, saya mau masukin saja gitu. Oh ya. Maksudnya Dengan- pengen tahu sih, Hmm. karena kondisi kok sudah berhari-hari seperti itu. Dan saya lihat memang di dalamnya ya tadi penuh dengan berbagai jenis binatang gitu. Apalagi penunggu terowongan itu jelas sekali itu seekor ular yang tingginya mungkin hampir berapa sih, sekitar 4 meteran lah. Ya. Tapi anehnya dia itu berdiri. Posisinya Berdiri ya, posisinya berdiri ya. dengan apa sih, ekor yang kecilnya itu Di bawah. gitu. Seperti tongkat gitu. Iya, aneh itu, seperti aneh. Nah itu saya yang menakutkan lagi. Pada awalnya memang sebetulnya pada saat saya perjalanan tuh itu sama sekali nggak ada perasaan takut gitu. Mungkin ya setelah saya memahami sekarang, ternyata perjalanan ruh atau jiwa itu karena mungkin sama-sama posisi wujudnya Iya. dengan makhluk halus, dia tidak takut. Oh. Makanya saya waktu itu setelah awal kemudian bertemu dengan penunggu gua yang berdiri di tengah-tengah gua itu, makhluk seperti ular itu dengan kepalanya yang besar itu, Iya. matanya yang besar, kemudian gigi-giginya seperti kalau ular kan biasanya hanya taring satu Iya, ya, taring. itu giginya banyak. Oh. Banyak. Nah itu sampai saya terus terang saya aneh dengan makhluk itu. Disebut ular bukan ya, Iya. disebut yang lain juga seperti ular. Jadi saya ngamatin itu tuh. Terus terang saya ngamatin. Hampir kurang lebih jaraknya setengah meter saya ngamatin dari atas ke bawah. Saya keliling. Dia melihat saya aja. Dia mengikutin wajah saya. Lihat saya ke kiri, dia ke kiri. Gitu. Nah yang saya mulai sebenarnya sih bukan takut, jadi jijik. Pada saat karena mungkin saya mengamati itu mungkin terlalu detail, terlalu lama, akhirnya dia membuka mulutnya. Nah mulut itu ternyata giginya panjang-panjang dan keluar air liurnya. Nah, saya jijik itu lihatnya. Sebenarnya bukan takut, nggak ada takut di sana. Jijik, kok ada binatang seperti ini dengan air liur yang begitu banyak, menyeramkan gitu. Maka saya tinggalkan, saya masuk ke dalam posisinya. Disitulah banyak binatang-binatang yang lebih indah sebetulnya sih. Iya. Nah itu. Nah pada waktu bertemu dengan, oke lah kita mungkin berbicara makhluk astral tadi, sempatkah Kang Idot ini sempat berinteraksi atau berbincang-bincang gitu Kang Idot? Saya di sana sebetulnya sih waktu awal saya turun tuh bertemu dengan ada di situ ada sejenis macan putih ya, ada macan hitam, kemudian binatang-binatang lain seperti monyet, ada burung, bermacam-macam lah seperti di kebun binatang. Awalnya saya ke situ tuh saya bingung apa yang saya lakukan waktu itu. Sebetulnya apa yang saya lakukan? Saya hanya menyaksikan saja. Cuma sepertinya ada bahasa isyarat Ki. Jadi bukan komunikasi. Nah itu ngeresponnya dari sana Ki, bukan dari saya. Saya hanya diem aja karena ngelihat kan aneh. Kok ada binatang seperti ini, ada seperti itu ya, bervariasi gitu. Ciri khas binatang di sana ada kemiripan dengan yang di wilayah bumi ya, di bumi. Tapi ada perbedaannya juga. Tuh. Hampir saya tuh kalau melihat seperti macan waktu itu saya lihat, saya coba mandangin. Macan itu nggak menakutkan Ki di sana. Ya menurut pandangan saya waktu itu ada 2 ekor macan putih. Ya. Cuma saya tahu mana yang perempuan, mana yang laki-laki gitu. Karena dari gayanya dia, gaya dia seperti lenggok-lenggoknya seperti perempuan tuh. Walaupun saya belum tahu jenis kelaminnya tuh. Nah dia juga mungkin heran melihat saya. Sepertinya dia heran semua. Yang makhluk-makhluk di situ tuh sejenis binatang heran. Kok ada orang masuk sini? Itu bahasanya itu. Kok ada orang masuk sini? Dia heran. Berarti secara tidak langsung itu interaksinya seperti itu. Seperti itu ya, seperti itu. Dan saya punya isyarat nih, kuat sekali. Saya ngelihat dia heran, dia ngelihat saya heran. Kok ada
ada mungkin menurut dia sih kok ada makhluk aneh ke sini Iya. gitu. Tapi saya lihat Iya. ada 2 ekor macan putih itu sepertinya dia mau ikut. Kelihatan sekali karena dia mendatangin saya. Kemudian dia istilahnya sih membikin gerakan-gerakan memikat. Tuh. Tapi untung saya sangat kuat sekali bahwa sadar saya ini bukan alam saya gitu. Bukan alam saya dan saya sama sekali Berarti kesadaran nih Kang Idot nih penuh gitu. penuh. Lebih dari penuh, Pi. Jadi kalau saya bandingin kalau di bumi di dunia ini mungkin kesadaran itu taruhlah dalam keadaan terjaga kita mungkin sadar 100% Iya. ya. Di sana tuh 1000% Ki. 1000%. Saya jamin 1000%. Kok bisa Iya. seperti itu ya? Ya itu. Nah itu juga setelah karena saya tidak punya niatan apa-apa pada saat berzikir juga hanya mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga hanya melihat kebesaran Allah aja. Oh ternyata ada Ada ya. Bahwa alam makhluk gaib. makhluk seperti itu, ada makhluk gaib seperti itu ada. Walaupun mungkin dalam pandangan saya dia menyerupai seperti binatang gitu. Berarti dalam bentuk-bentuk lain seperti umpamanya genderuwo ataupun kuntilanak itu sama sekali nggak ada Kang? Nggak ada. Aneh ya. Mungkin itu alam-alam yang rendah Ki. Kalau menurut saya yang tahu itu iya. alam-alam rendah. Jadi ada makhluk-makhluk jin memang di alamnya, ada makhluk-makhluk jin yang di alam rendah. Seperti juga di bumi Iya. ada jenis binatang yang di alam darat ya. Istilahnya di atas tanah lah. Ada yang lebih rendah, dia di bawah tanah seperti di Iya. ya comberan-comberan kan bentuknya seperti itu. Kemungkinan Ki ya, Iya. kemungkinan. Bisa jadi Iya. seperti itu ya. Jadi kalau dalam manusia sih ada kasta-kastanya ya Ya mungkin di sana ya. ya. Karena memang beragam-ragam ya. Kehidupan jin kan setelah saya pelajarin kan ada yang dia hidup di air, Iya. ada yang di udara, ada yang di tanah. Nah itu bermacam-macam dari kehidupannya. Ya. Kehidupannya ya. Nah oke, setelah itu dari alam-alam yang semuanya berbentuk binatang, kemudian itu ada satu alam lagi, itu apa namanya tadi Kang? Alam Jabarut. Jabarut ya. Nah itu apa ya, ada apa sebetulnya di alam Jabarut ini? Nah itu prosesnya agak lama Ki. Jadi pada saat saya kemudian memasukin wilayah alam-alam goib yang alam-alam malakuti lah tempatnya sisi-sisi makhluk astral ya. Nah itu untuk berikutnya saya bolak-balik masih di situ Ki. Nah kurang lebih sekitar 15 hari ya dari alam itu. Enggak, dari saya berzikir. Iya. Dari hari pertama ke 15 hari baru dah saya nyampe ke alam Berikutnya. ya disebut atau orang ya dalam literatur saya sih alam cahaya. Nah, kalau dalam bentuk lainnya alam Jabarut lah itu. Nah, itu juga melalui proses lorong lagi Ki. Masuk lagi ke lorong. Masuk lagi. Lama sekali itu. Lama. Seperti nggak berujung terus. Nah, barulah saya akhirnya seperti kayak tadi terbuka. Iya. Nah, di alam Jabarut, apa alam cahaya itu saya perhatikan kembali saya seperti pada saya ketemu dengan makhluk-makhluk gaib ya. Saya coba menyadarkan diri lagi. Betulkah saya di sini? Meyakinkan lagi. Apakah saya mimpi? Apakah saya berhalusinasi? Kembali saya seperti biasa saya cubit tangan terasa sakit, tak hembusin napas ada. Kemudian saya berpikir tubuh saya ada, lengkap, semua lengkap. Sampai saya tuh, oh kok saya ada di sini? Tuh, saya sampai pandangan saya yang tadi saya ceritakan, indera itu berlipat-lipat. Saya ngelihat hamparan di sana tuh sepertinya tidak ada tanah, tidak ada batas. Jadi seperti ruang yang tidak ada batas lah, seperti kita di langit. Kalau langit juga ada batas awan, nggak ada, itu bening semua. Di bawah berarti pandangannya begitu jelas sekali jelas. ya.
di mana saya melihat dari kemungkinan sekitar 10 kilometer apa 50 kilometer terlihat Terlihat. dan tidak ada buram, pandangan tidak ada yang buram. Pendengaran juga demikian tajam. Apalagi ini seluruh indera kulit, saya merasakan sekali hawa di sana berbeda dengan hawa yang pada saat di alam jin. Iya. Di alam malakut tuh hawanya kan kering seperti di padang pasir, kering, nggak enak gitu. Jadi nggak enak hawanya, nggak enak aja seperti. Nah kalau di sini nyaman hawanya, nyaman seperti panas tidak, dingin tidak, hangat seperti nyaman lah. Ya. Itu seperti kalau seorang anak sih diselimutin sama ibunya dibelai. Iya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah itu untuk pendengaran sendiri, Kang Idod, itu apa yang Kang Idod dengarkan waktu berada di alam Jabarut ini? Sama sekali tidak ada dialog dengan apapun, ya. Seperti perkataan bisikan, perkataan manusia tidak ada. Yang aneh hanya desiran, seperti suara-suara energi yang lalu lalang. Nah, karena apa Ki? Di sana itu yang ada cuma fenomena cahaya. Ada cahaya itu di sana, mungkin kalau saya bisa hitung mungkin gambarannya mungkin lebih dari 1000 macam. Nah, itu bergelondong atau berjalan gitu? Ada yang bentuknya seperti hujan. Red, kayak kembang api itu ya, red. Dan itu warna-warni, ada kuning, biru, indah sekali. Kemudian ada yang seperti selendang. Dia berjalan terus muter-muter, ngelilingin aja, jalan-jalan di udara gitu. Terus ada lagi yang seperti spiral, bentuknya gitu, seperti kembang api tuh. Banyak. Ada yang seperti bongkahan. Ngegelondong dari gitu sana, ya. Jalan-jalan aja. Dan semua warna-warni. Itu indah sekali. Berarti posisi ini apakah energi ataupun warna-warna itu yang mendekati Kang Idod, apa Kang Idod ini yang mendekati gitu posisinya? Awalnya sepertinya nggak ada respon. Biasa masing-masing. Seperti saya waktu ketemu dengan makhluk-makhluk halus. Jadi masing-masing. Dia juga menjaga jarak, saya menjaga, saling pandang memandang gitu. Nah di alam energi juga itu. Ya saya cuma melihat aja. Dia nggak mendekat, yang lewat tanpa Kang Idod keliling gitu arahnya. Saya keliling. Iya, saya keliling. Saya itu kan dalam perjalanan ke alam cahaya itu kan kalau nggak salah saya tuh hampir 10 hari Ki. 10 hari. Cukup lama juga ya. Lebih Ki, dari 15 hari. Saya 15 hari di situ. 15 hari, hampir tiap hari. Sepertinya di alam cahaya itu semuanya sekeliling alam itu yang ada cahaya semua. Cuma beda bentuk dan warna saja ya. Ada yang spiral, dia muter-muter terus seperti kembang api lah kayak yang di bumi itu. Cuma bedanya di sana itu sepertinya dia punya perjalanan masing-masing. Ada yang meliuk-meliuk ke sana, ada yang ke sini dan tidak saling berbenturan. Itu uniknya, ya. Nah, saya waktu itu terus terang ya, karena hampir di sana kurang lebih lah 5 hari. 5 hari itu biasanya saya kalau dalam spiritual kan mulainya jam 11 biasanya ya. Kemudian sampai subuh. Jadi 5 malam lah kalau gitu. 5 malam. Karena sudah 5 malam di sana, saya tidak juga berjumpa dengan makhluk hidup ya. Saya keliling terus terang. Nah keliling itu sepertinya saya mau ke sana, sepertinya berjalan sendiri badan tuh. Kemana aja bisa. Dan nggak pernah berbenturan dengan energi itu, masing-masing aja. Nah itu bentuknya energi ini bergelondong itu transparan nggak gitu? Ada yang transparan, ada yang tidak. Cuma saya perhatikan warnanya tegas. Walaupun transparan misalkan hijau, itu tegas hijaunya, bening. Seperti hijaunya tuh seperti hijau kaca. Ada yang pekat, ada ya bermacam-macam. Otomatis kalau transparan gitu
yang di belakangnya juga kelihatan lagi warna. Iya, kelihatan. Nah, yang jadi pemikiran saya waktu di sana, karena kesadaran saya itu utuh, saya sampai berpikir tuh seperti layaknya saya di bumi, Ki. Iya. Saya bilang gini dalam hati, barangkali ada orang yang seperti saya di sana. Karena saya udah hampir 5 hari 6 hari nggak ada teman ngobrol, nggak ada siapa-siapa. Iya. Barangkali ada orang. Saya cari tuh Iya. sampai keliling tuh, muter kayak terbang tuh. Nggak ada, Ki. Nggak ada sama sekali. Iya. Iya, barangkali ada lagi seseorang yang Nah, mengalami iya. satu perjalanan spiritual, Betul, iya. lantas ketemu gitu ya. Iya. Itu berarti sama sekali tidak ada ya. Itu pikiran saya ada di situ waktu itu. Di dimensi itu ada pikiran seperti itu. Sampai saya mempunyai pikiran akal sehat, karena akal di sana juga lebih jernih daripada akal yang di bumi. Di bumi. Saya pikir, masa sih dalam satu dunia yang jumlahnya triliunan orang, Iya. tidak ada pun satu yang seperti saya. Pikir saya kan, Iya. pasti ada lah, pikir saya. Saya keliling itu, berhari-hari saya keliling. Hasilnya nihil, ada. tidak kejumpain. Tuh. Itu yang jadi apa sih fenomena di Iya. sana. Itu sempat saya kemana-mana, cari kemana-mana tuh, dan itu kurang lebih hampir lah di situ. Saya di sekitar hari terakhir, ujungnya hari ke-29. Ya, saya masih ingat waktu itu. Saya sempat berpikir, saya kesini tuh maksudnya apa? Akal saya berkata begitu, bisa berpikir. Saya hanya menikmatin nyaman di sana, keindahan, dan rasanya betah. Sepertinya kalau tidak terhempas di dalam azan subuh, ya, itu mungkin saya tidak akan pulang. Jadi kenikmatan di sana itu sepertinya nggak dipunyai kenikmatan yang ada di dunia apapun. Jadi betah di sana tuh, walaupun hanya sekedar melihat jalan-jalan, ada kenikmatan tersendiri lah di sana tuh. Nah itu, nah yang anehnya di hari ke-39 nih ya, anehnya saya tidak biasa seperti itu. Dimana saya dalam suatu perjalanan nih, saya nggak ngitung-ngitung waktu, saya nggak tahu waktu di sana. Dimana itu ada azan subuh, itu terdengar jelas, terdengar. Langsung saya azan subuh nih, saya harus turun karena saya harus subuh, harus sholat subuh. Jelas langsung turun tuh ke tubuh. Jelas itu normal saja, normal seperti biasa. Dan jadi aneh, seperti ada tarikan yang sangat kuat gitu, seperti ya? otomatis, Iya, ya otomatis nggak akan ini. Nah itu fisik saya, Ki, bukan tambah capek, Ki, bukan tambah letih, tambah segar. Tadinya saya punya rematik di sini, hampir saya 3 tahun tuh waktu itu. Sudah saya minum ramuan macam-macam lah sudah, tapi kalau kena dingin itu kumat. Aneh, pada saat saya perjalanan itu hilang semua. Aneh saya juga. Nah, yang anehnya, saya ingat sekali waktu itu ada perasaan takut. Takutnya tuh setelah di bumi, setelah turun. Pada hari ke-29, kemudian ada azan subuh biasa, saya turun. Anehnya turunnya gak di tubuh. Pernah tuh saya. Itu sangat sekarang sama jadi pemikiran saya. Saya itu turunnya di depan, di sudut ruangan. Jadi seperti biasanya kan hari-hari biasa kan turun langsung ke tubuh. Langsung saya sadar, kemudian baca syukurlah, sudah diberikan suatu kenikmatan, anugerah lah. Nah ini di 29 saya turunnya gak di tubuh saya, turunnya di depan. Ya otomatis berarti bisa ngelihat diri sendiri dalam wujud yang nyata. Nah tidak seperti itu, Ki. Pada saat turun di bumi, saya kan biasanya antara duduk di dinding itu sekitar 2 meteran lah ya jaraknya. Nah saya merasakan sekali turun tuh nggak terlihat. Jadi tidak seperti yang kayak di sana.
tidak terlihat wujud sayanya, tapi saya perasaannya ada di sana. Jadi badan saya itu sebetulnya kesadarannya nggak lengkap, ada yang kurang. Gitu. Adanya di sana, insting saya itu di sana. Kok saya turunnya di sebelah sana, kurang lebih 2,5 meter lah. Sampai saya tuh, kok ada di sana. Sampai saya napas gini, saya keluarin, itu nggak keluar. Nggak keluar. Nggak ada napasnya. Ini di jasad asli ya. Sampai saya kerasin napasnya. Suaranya di sana, Ki. Oh, suaranya di sana. Unik. Saya takut waktu itu. Iya. Jangan-jangan nggak kembali waktu itu. Cuma saya hembusin lagi, suaranya di sana. Saya hembusin lagi di ujung, hembusin lagi keliling, muter, masuk, Ki. Nah, itulah fenomena wallahu alam itu. Itu saya kurang paham sekali. Memang harus di orang-orang yang ahli itu ya. Fenomena itu kok bisa keluar masuk nggak pada tempatnya itu. Nah, coba diulas kembali Kang Idod, sewaktu di alam Jabarut tadi ya, adakah satu bentuk keinginan Kang Idod merasa suka dengan bentuk warna yang sangat istilahnya menyentuh di hati gitu? Nah, itu di hari terakhir, Ki, itu di hari terakhir, dan saya juga tidak ada pemikiran kapan ini akan berakhir sebetulnya. Kapan ini berakhir? Jadi berjalan begitu sajalah. Nah, di hari ke-30 pada saat saya masuk ke wilayah cahaya lagi, di alam cahaya, seperti biasa saya menikmati di sana. Nah, dari kejauhan kemungkinan sih itu berapa puluh kilometer itu tuh. Itu terlihat seperti ada cahaya yang indah sekali. Warnanya ungu. Warnanya ungu. Kelihatan sekali, indah sekali. Jadi dia bergerak ke sana seperti kayak ular lah. Tapi bergerak gitu. Suaranya terdengar walaupun dari jauh. Saya ngelihat. Nah, di depannya itu ada polet emas. Polet warna emas. Jadi ungu ada polet emas. Saya nggak tahu itu apa tadinya. Cuma ngelihat, pandangan saya tertarik sekali, tertuju sama itu. Akhirnya karena saya berpikir saya di sini sudah lama, dan saya nggak ada apa-apa di sini. Maksudnya apa? Hanya menikmatin. Akhirnya saya berdoa waktu itu, Ki. Sempat berdoa, ya Allah, saya suka dengan warna yang ungu itu. Seandainya Allah meridoin warna itu untuk saya milikin, maka masuklah ke tubuh saya. Kalau Allah tidak meridoin, ya kata saya, maka hempaslah, nggak usah, maksudnya nggak usah mendekatin saya. Itu baru selesai saya gitu, datang dari sana tuh memburu, kecepatannya seperti rudal. Kaget saya seperti itu. Kan dari jauh kan seperti kecil, Ki. Tapi setelah deket-deket itu besarnya seperti 5 kali pohon kelapa. Kaget saya tuh, besar sekali. Sampai saya terus terang di sana, karena kesadarannya normal ya, kesadaran normal, fisik normal waktu itu, sepertinya seperti itulah, perasaan utuh lah. Saya ngelak, maksudnya takut tertumbuk. Saya ngelak terus terang, refleks. Kono tidak seperti dugaan saya yang dari jauh tuh kecil gitu. Ternyata setelah mendekat, jadi badan saya nggak ada apa-apanya, besar sekali. Pikir saya, wah, dengan kecepatan tinggi saya udah nggak berpikir lagi, saya ngelak. Ternyata masuk, dan masuknya lewat mulut. Gitu. Sampai saya tertahan, gua tahan tuh, nggak bisa napas. Nah, dari situlah saking nggak kuatnya saya hilang kesadaran, karena lama sih, panjang sekali. Saya turun ke bumi, sepertinya masuk ke jasad saya yang asli. Masuk ke jasad saya, turun ke bumi. Nah, saya terlempar ke belakang. Di belakangnya ada dinding. Cedak, kepalanya kejedur, Ki. Nah, saya di situ terkapar. Cuma saya masih sadar, nggak pingsan. Cuma badan sepertinya penuh, ini tuh penuh sekali. Di dada nih penuh, sampai napas saja susah. Susah gitu. Sepertinya itu
apa sih cahaya yang warna yang itu warna memenuhi ungu ya, dada saya ya. memenuhi dada. Nah, sampai saya itu berat tuh bangun tuh, kepala sih sakit ya, terus terang sakit ya. Saya bangun, kemudian saya paksain untuk tetap sholat subuh ya. Nah itu setelah itu saya sakit Ki. 7 hari saya sakit. 7 hari. Sakit demam, sakit ini. Tapi dada itu sepertinya berat terus, berat terus. Tuh sampai 7 hari tuh. Jadi coba saya dengan doa, saya minta sama Allah itu supaya maksudnya di netralin lah. Ya. Saya sempat juga nanya kepada orang-orang spiritual yang paham gitu. Cuma kayaknya informasinya minim dan informasinya mungkin tidak mampu saya lakukan. Ada yang suruh puasa 21 hari untuk ini. Waduh, udah saya nggak mau lah seperti itu kata. Pikir saya kalau puasa sih hanya untuk Allah, pikirkan. Saya kan meyakini itu puasa wajib dan puasa sunnah saja gitu. Nah itu baru ya alhamdulillah bekas kegigihan saya dengan mendekatkan diri pada Allah akhirnya bisa terselesaikan ini. Nah ada satu pertanyaan lagi nih Ki. Dalam satu pengalaman yang memang menurut saya sangat luar biasa, itu sempat nggak gitu Kang Idot ini konsultasi dengan Mbah Kang Idot yang ada di sana ya, tentang pengalaman seperti itu? Sempat diceritakan nggak gitu Kang Idot? Itu saya sudah berkali-kali ke mbah saya yang datangin ke sana. Itu di hari ke-7 saya pernah, kemudian di hari 15 pernah, sampai hari terakhir pernah. Sepertinya dia hanya tertawa saja, hanya senyum-senyum saja. Itu yang bikin saya istilahnya stres lah, bekerja keras itu. Tidak ada informasi apapun. Berarti harus ditelan dengan sendirinya. Nah itu sampai menjelang mbak saya itu almarhum itu tahun 2002 ya. Itu nggak ada sama sekali penjelasan. Intinya dia, kamu belum selesai gitu aja, kamu belum selesai, kurang itu aja. Ya sepertinya satu pertanyaan demi pertanyaan sudah saya lontarkan. Saya kira ya mungkin cukup ya Kang Idot ya. Baiklah Sobat Melihat Malam, ulasan yang sempat Kang Idot ceritakan di Melihat Malam mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk Sobat Melihat Malam sendiri ya. Dan jangan lupa komen di bawah dan subscribe beserta share. Dan mungkin Kang Idot ini akan banyak menceritakan sesuatu yang sangat berguna di video-video yang akan datang. Amin. Baiklah, saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.